Perselingkuhan adalah bencana yang menimpa banyak rumah tangga di sekitar kita. Karena jauhnya masyarakat kita dari ilmu agama, merebaknya maksiat dan banyak panutan buruk yang dicontoh oleh masyarakat. Selingkuh yang kami maksud di sini adalah memiliki hubungan asmara dengan orang lain padahal sudah memiliki pasangan dalam pernikahan yang sah. Adapun selingkuh terhadap pacar tidak perlu kita bahas karena pacaran sendiri itu jelas keharamannya. Sedangkan poligami itu tidak disebut selingkuh karena poligami jelas disyariatkan dalam agama. Selingkuh dalam definisi di atas adalah dosa besar karena di dalamnya terkandung beberapa dosa besar. Di antaranya, yang pertama, khianat. Suami atau istri yang selingkuh, ia telah berbuat khianat kepada pasangannya. Makna khianat dijelaskan Al-Raghib Al-Asfani rahimahullah. Khianat adalah melanggar hak dan merusak perjanjian secara sembunyi-sembunyi. Dan khianat adalah dosa besar. Allah Ta'ala berfirman, Allah tidak akan memberi hidayah terhadap tipu daya orang-orang yang berkhianat. Quran Surat Yusuf ayat 52. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, tanda orang munafik ada 3. Jika bicara, ia berdusta. Jika berjanji, ia ingkar janji. Jika diberi amanah, ia berkhianat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Mujahid bin Jabir Al-Makki mengatakan, makar, penipuan dan khianat pelakunya diancam neraka. Makar dan khianat bukanlah akhlak seorang mukmin. Perbuatan khianat juga akan menghilangkan keberkahan dalam keluarga sehingga rumah tangga akan terasa suram, sesak dan sempit. Walaupun perbuatan khianatnya tidak diketahui, Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, ketika khianat terjadi di suatu rumah, akan hilanglah keberkahan. Al-Ghizi, curang. Makna al-ghizi secara bahasa adalah seorang penjual menyembunyikan sesuatu yang jika diketahui oleh pembeli maka ia akan membencinya. Dalam bahasa kita, ghizi artinya curang, berlaku tidak jujur, main belakang, dan orang yang selingkuh pasti akan melakukan ghizi karena ia menyembunyikan hubungan gelap dari pasangannya yang jika pasangannya mengetahui tentu ia akan membencinya. Padahal al-ghizi adalah dosa besar. Dari Maqal bin Yassar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, siapapun yang Allah takdirkan ia menjadi pemimpin bagi rakyatnya, kemudian ia mati dalam keadaan berbuat ghizi atau tidak jujur kepada rakyatnya, pasti Allah akan haramkan ia surga. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan suami adalah pemimpin dan rakyatnya adalah keluarganya. Namun tentu saja bukan hanya suami yang dilarang berbuat ghizi, istri pun dilarang. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengacungkan senjata kepada kami kaum muslimin, bukan bagian dari kami. Barang siapa berbuat ghizi, curang kepada kami kaum muslimin, bukan bagian dari kami. Hadis riwayat Muslim. Dan ghizi itu tidak hanya terlarang dalam jual beli, namun dalam semua perkara. Syekh Ibnu Baz menjelaskan, ghizi dalam semua perkara itu haram hukumnya dan merupakan perbuatan mungkar. Berdasarkan keumuman sabda Nabi SAW, barang siapa berbuat curang kepada kami, kaum muslimin, bukan bagian dari kami. Hadis ini lafaznya umum, mencakup ghizi dalam semua muamalah, dalam nasihat, dalam musyawarah, dalam ilmu, dan dalam semua perkara agama dan dunia. Dusta. Perbuatan selingkuh pasti tidak akan lepas dari dusta. Sedangkan dusta adalah dosa besar. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang yang melebihi batas, lagi pendusta. Al-Ghafir ayat 28. Dan dusta itu akan menyeret seseorang ke dalam neraka. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, wajib bagi kalian untuk berlaku jujur, karena kejujuran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Seseorang yang senantiasa jujur, ia akan ditulis di sisi Allah sebagai siddiq, orang yang sangat jujur. Dan jauhilah dusta, karena dusta itu membawa kepada perbuatan fajr, maksiat, dan perbuatan fajir membawa ke neraka. Seseorang yang sering berdusta akan ditulis di sisi Allah sebagai kazab, orang yang sangat pendusta. Hadis riwayat Muslim. Perbuatan selingkuh selain terjerumus dalam dosa-dosa besar di atas, juga akan membawa kepada banyak maksiat lainnya, diantaranya zina. Perbuatan selingkuh terkadang membawa kepada perbuatan zina, padahal Allah Ta'ala berfirman,
Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Berduaan dengan lawan jenis yang non-mahrum. Perbuatan selingkuh terkadang diwarnai perbuatan berdua-duaan dengan pasangan selingkuhannya, dan ini adalah perbuatan maksiat. Nabi SAW bersabda, tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali dengan ditemani mahramnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bersentuhan dengan lawan jenis yang non-muhrim. Perbuatan selingkuh biasanya juga diwarnai perpegangan tangan dan bersentuhan dengan pasangan selingkuhannya, dan ini juga perbuatan maksiat. Rasulullah SAW bersabda, ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi, sungguh itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya, bukan mahramnya. Hadis riwayat Ar-Ruyani. Safar dengan lawan jenis yang non-mahram. Orang yang berselingkuh terkadang sampai melakukan perjalanan jauh safar dengan pasangan selingkuhnya. Padahal Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita tidak boleh bersafar 3 hari kecuali bersama muhrimnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau juga bersabda, tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali dengan ditemani mahrimnya, dan tidak boleh seorang wanita bersafar kecuali bersama muhrimnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Zina hati. Orang yang berselingkuh hampir bisa dipastikan ia melakukan zina hati, walaupun tidak melakukan zina badan. Zina hati adalah membayangkan, mengangankan, dan menginginkan orang yang tidak halal baginya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah menakdirkan bahwa pada setiap anak Adam memiliki bagian dari perbuatan zina yang pasti terjadi dan tidak mungkin dihindari. Zinanya mata adalah penglihatan, zinanya lisan adalah ucapan, sedangkan nafsu, zina hati adalah berkeinginan dan berangan-angan, dan kemaluanlah yang membenarkan atau mengingkarinya. Hadis riwayat Bukhari. Tabzir. Orang berselingkuh akan mengeluarkan harta untuk melakukan selingkuh, padahal harta tersebut tidak layak dikeluarkan untuk selingkuh. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang yang melakukan tabzir itu adalah saudaranya setan. Quran Surat Al-Isra ayat 27. Imam As-Syafi'i rahimahullah menyatakan, at-tabzir artinya membelanjakan harta tidak sesuai dengan hak peruntukan harta tersebut. Orang yang berselingkuh padahal ia sudah memiliki keluarga biasanya akan membuat ia enggan kepada keluarganya sampai akhirnya menelantarkan keluarganya. Rasulullah SAW bersabda, cukuplah seseorang itu berdosa bila ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Hadis riwayat Abu Daud. Al-Hakim berkata bahwa sanad hadis ini sahih. Dan perbuatan maksiat lainnya, maka jelas selingkuh itu perbuatan yang sangat rusak, maksiat di atas maksiat. Semoga kita dijauhkan dari perbuatan rusak ini. Semoga Allah memberi taufik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.